Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian 2 ini kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Hindia Belanda terjadi pada tanggal 11 Januari 1942 dengan pendaratan pertamanya di kota Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian di bulan Februari, Jepang berhasil menduduki Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Pendudukan di kota Palembang dianggap menjadi pendudukan yang paling strategis karena letaknya di antara Batavia yang menjadi pusat kekuasaan Belanda dan Singapura yang merupakan wilayah kekuasaan Inggris. Untuk Pulau Jawa, pertama kali Jepang berhasil menduduki Banten, kemudian Indramayu, Kragan, Rembang, Tuban, dan Surabaya. Pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki Batavia dan kemudian disusul kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborgh dan Jenderal Henter Porten tidak berdaya menghadapi serbuan kilat Jepang. Belanda pun akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati di Subang. Adapun isi perjanjian Kalijati yang pertama, Belanda menyerahkan wilayahnya dari Indonesia ke Jepang tanpa persyaratan apapun. Pembentukan pemerintah militer Jepang yang dipimpin oleh kepala staf dengan gelar Gunseiken terdiri dari 3 wilayah, yaitu pemerintah tentara ke-16 di Jawa dan Madura dengan markas besar di kota Jakarta, pemerintah pasukan ke-25 di wilayah Sumatera yang berpusat di kota Bukit Tinggi, pemerintah angkatan bersenjata, angkatan laut atau marina yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku terkonsentrasi di kota Makassar. Kedatangan Jepang pada awalnya disambut baik oleh para tokoh nasional kita seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Akan tetapi, sebagian dari tokoh pergerakan bersikap hati-hati atas gerakan ekspansionisme Jepang karena adanya unsur fasisme di dalamnya, seperti Samratulangi, M.H. Tamrin, dan Sutarjo. Meskipun demikian, secara umum ada perasaan optimisme bahwa kedatangan Jepang akan segera membawa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Alasan rasa optimis atas kedatangan Jepang yang pertama, menyerahnya Belanda dianggap sebagai akhir dari penjajahan dan dimulainya era baru ketika bangsa-bangsa Asia dapat berdiri sendiri. Keyakinan itu bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua atau Hakoichio, serta mengumandangkan propaganda gerakan 3A pada 29 April 1942, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Yang kedua, Jepang memberikan janji kemerdekaan. Ketiga, Jepang bersikap simpatik terhadap aktivitas pergerakan nasional bangsa Indonesia. Kemudian, Jepang memberikan kemudahan kepada bangsa Indonesia untuk melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Setelah menguasai Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang kemudian membagi Indonesia menjadi 3 daerah militer yang masing-masing dikendalikan oleh Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut Kaigun. Ketiga wilayah militer ini berada di bawah komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Ketiga daerah tersebut adalah sebagai berikut: daerah Jawa dan Madura dengan pusat Batavia di bawah kendali Kaigun, daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu dengan pusat Singapura di bawah kendali Rikugun. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berada di wilayah kendali Kaigun. Jepang juga mengangkat beberapa tokoh politik Indonesia masuk ke dalam struktur pemerintahan Jepang. Mereka adalah Hussein Jayadiningrat, Sutarjo Kartohadikusumo, R.M. Suryo, dan Profesor Sutomo. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai, pengangkatan mereka terutama dimaksudkan untuk menarik simpati rakyat Indonesia.
Dalam sistem pemerintahan, Jepang memperkenalkan istilah baru yang disebut dengan tonari gumi atau yang kita kenal sekarang dengan istilah rukun tetangga. Dimaksudkan untuk membangun gerakan pertahanan masyarakat yang dapat dilakukan secara gotong royong. Membagi Indonesia menjadi 10 keresidenan di mana setiap keresidenan terdiri atas kota praja, kabupaten, kawedanan, kecamatan, dan kelurahan. Jabatan tertinggi dalam lembaga dijabat oleh orang Jepang, membentuk Romukyokai, yaitu panitia pengerahan romusa atau tenaga kerja, untuk dikerjakan pada proyek-proyek pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan lapangan udara, serta membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa, lembaga yang bertugas mengumpulkan dana tidak hanya dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk beras, ternak, logam mulia, kayu jati, dan lain-lain. Dalam sistem pertahanan dibentuk lembaga-lembaga semi-militer seperti Keibodan Barisan Pembantu Polisi, Seinendan Barisan Pemuda, Ujinkai Barisan Wanita, Keiho Barisan Cadangan Prajurit, Jibakutai Pasukan Berani Mati, Kempetai Barisan Polisi Rahasia, Gakukotai Laskar Pelajar, dan dibentuk juga Barisan Pelopor Suisintai yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua dan dianggotai oleh R.P. Suroso, Oto Iskandardinata, dan Dr. Buntaran Martoatmojo. Masa pendudukan Jepang atas Indonesia membawa dampak yang sangat luas terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Kita akan bahas dampak pendudukan Jepang sebagai berikut. Dalam bidang politik, yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Kemudian membentuk gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Diketuai oleh Mr. Syamsuddin, tujuannya adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar bersedia membantu perjuangan Jepang dalam menghadapi Amerika Serikat dan sekutunya. Membentuk kembali organisasi Putra, yang dianggotai oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur. Memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chuo Sangiin, diketuai oleh Insinyur Soekarno, badan yang bertugas memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang serta menjawab pertanyaan yang terkait dengan masalah politik. Mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa tahun 1944. Kata kebaktian mempunyai arti siap mengorbankan diri, mempertebal rasa persaudaraan, melaksanakan sesuatu dengan bukti. Dan yang terakhir adalah membubarkan semua kegiatan masyarakat. Satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam ala Indonesia. Akan tetapi karena dianggap membahayakan Jepang, kemudian dibubarkan dan diganti menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi tahun 1943 dengan Kiai Haji Hashim Ansyari sebagai pimpinannya. Dalam bidang ekonomi, dengan semboyan negara makmur militer kuat, Jepang bermaksud menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis kepentingan militer sekaligus industri-industrinya. Untuk itu, Jepang mengendalikan seluruhnya aktivitas perekonomian sehingga terjadi eksploitasi segala sumber daya baik sandang, pangan, logam, dan minyak. Kebijakan ekonomi yang pertama yaitu menyita aset-aset ekonomi yang penting seperti seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan yang penting. Kemudian melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi serta sanksi pelanggaran yang sangat berat. Menerapkan kebijakan self-sufficiency, di mana maksud dari kebijakan ini adalah wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Dampak negatif dari kebijakan ini adalah terputusnya hubungan ekonomi antar daerah dan setoran wajib, romusa, dan merosotnya produksi pangan.
Pengerahan Jawa Hokokai dan Nagio Kumiai atau Koperasi Pertanian, serta instansi resmi pemerintah. Kewajiban rakyat untuk menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa, dan 40% menjadi hak miliknya. Sistem ini sangat menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit. Gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah hampir di setiap desa di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat sebagian rakyat terpaksa makan makanan yang tidak biasa seperti keladi gatal, bekicot, dan umbi-umbian hutan. Hal itu diperparah dengan kewajiban kerja paksa atau romusa bagi banyak tenaga kerja usia produktif yang mengakibatkan produksi pangan terutama beras merosot drastis. Kemiskinan pun merebak kemana-mana. Penyakit akibat kekurangan makanan seperti beri-beri dan busung lapar merajalela. Pencetakan uang secara besar-besaran membuat inflasi menjadi tidak terkendali. Sendi-sendi kehidupan rakyat benar-benar lumpuh. Untuk mengatasi situasi ini, Jepang mendirikan Kumiai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama, dan juga memperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yang disebut line system, yaitu sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan meningkatkan produksi pangan. Namun ternyata perekonomian rakyat Indonesia tetap buruk. Dalam bidang sosial, setidaknya ada 5 kebijakan. Yang pertama, Romusa, Jugonyanfu, pendidikan, bahasa, dan stratifikasi sosial. Romusa, pengerahan tenaga kerja bukan hanya untuk membangun sarana-sarana perang yang ada di Indonesia, tetapi juga dikerjapaksakan ke luar negeri seperti Burma, Muang Thai, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Jugonyanfu, Jepang juga merekrut para perempuan dari berbagai negara di Asia seperti Indonesia, Korea, dan Tiongkok untuk dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Diperkirakan selama berkecamuknya Perang Asia Pasifik, Jepang telah memaksa sekitar 200.000 perempuan Asia menjadi Jugonyanfu. Pendidikan, kondisi pendidikan tanah air lebih buruk dibanding masa pemerintahan Hindia Belanda. Jumlah sekolah menurun drastis, sistem pembelajaran dan kurikulum sekolah ditujukan bagi kepentingan perang. Para pelajar diberikan slogan Hakoichiu yang secara harfiah berarti 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan atau kemajuan pesat. Dalam pendidikan Jepang mengharuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan dijadikan mata pelajaran wajib. Dalam stratifikasi sosial, menempatkan golongan pribumi di atas golongan Eropa dan golongan Timur Asing, kecuali Jepang. Alasannya ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Dalam bidang kebudayaan, Jepang menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah Seikere, mendirikan pusat kebudayaan Keimen Bunkei Shidoso, dan pembatasan pers. Pada Seikere merupakan memberi hormat kepada kaisar dengan cara membungkukkan punggung sedalam-dalamnya ke arah matahari terbit. Jepang meyakini bahwa kaisar Jepang merupakan keturunan dewa matahari atau Amaterasu Omikami. Kebijakan ini merupakan salah satu alasan pecahnya pemberontakan pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 1944 yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Yang kedua, mendirikan pusat kebudayaan Keimen Bunkei Shidoso, di mana lembaga ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Buku-buku dan karya sastra yang sejalan dengan propaganda dibiarkan berkembang, seperti Cinta Tanah Air karangan Nur Sultan Iskandar, Palawija karya Karim Halim, dan Angin Fuji karya Usmar Ismail. Sebaliknya, karya yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Jepang dilarang beredar dan penulisnya dimasukkan penjara, contohnya Siap Sedia karya Khairil Anwar.
Pembatasan pers. Pada zaman Jepang tidak ada pers yang independen, semuanya berada di bawah pengawasan Jepang. Demikian materi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.